Saya boleh dengar tepuk tangannya luar biasa pagi kali ini Sobat Genbes sekalian. Semangat pagi, tapi sebelumnya saya aturkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Haturkan salam hormat kami, saya Yos Aditya, selaku host dan juga moderator pada acara kita yang luar biasa pada kesempatan pagi kali ini di Kepoin Genbes. Siap nikah, siap hamil, yuk sadar stunting. Begitu spesial pada pagi kali ini yang luar biasa, kami haturkan terlebih dahulu pula salam hormat kami kepada yang terhormat Dr. Andes Uirianta, MA PhD selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Wirianta. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku Ketua BPD AKU Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Gusti, salam sehat. Dan yang kami hormati kepada yang terhormat Bapak Dr. Aris Nugraha selaku Penata KKB Ahli Muda Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Dr. Aris. Dan juga kepada seluruh Sobat Genbes ya yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang menyaksikan kita dari dua kanal online kita nih, di Zoom dan juga di YouTube. Buat teman-teman rekan-rekan yang belum ya, subscribe YouTube kami untuk dapat informasi terkait pencegahan stunting. Rekan-rekan bisa subscribe di YouTube kami di Genbes ID. Karena kenapa teman-teman bisa dapat informasi yang luar biasa terkait pencegahan stunting. Rekan-rekan sekalian, acara kita pada kesempatan kali ini temanya luar biasa, yaitu siap nikah, siap hamil, yang dimana teman-teman akan dapat insight ataupun ilmu-ilmu dari para narasumber kita. Sekali lagi, kalau saya bilang Kepoin Genbes siap nikah, siap hamil, rekan-rekan jawab apa? Yuk sadar stunting ya. Saya mau ngetes dulu nih semangat paginya. Oke, Kepoin Genbes siap nikah, siap hamil, yuk sadar stunting. Sekali lagi dong tepuk tangannya biar lebih semangat. Oke, baik. Teman-teman yang luar biasa, acara kita pada kesempatan pagi kali ini diselenggarakan oleh Direktorat Informasi, Komunikasi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sobat Genbes yang kami hormati dan juga kami banggakan untuk memulai acara kita dan menambah semangat kita atas bangsa Indonesia. Marilah bersama-sama kita akan memulai kesempatan kita pada pagi kali ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, tentu karena nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, maka pada pagi hari ini kita dapat beraktivitas mengikuti kegiatan forum sosialisasi Genbes ini. Tentu mengapa diselenggarakan forum ini di Kabupaten Kulon Progo mengandung maksud bahwasanya meskipun di kabupaten yang kita cintai ini angka prevalensi stuntingnya sudah cukup rendah, tetapi penting kita terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar cegah stunting ini menjadi bagian daripada awareness, bagian daripada perilaku kita semua dalam rangka untuk menyongsong bonus demografi di tahun 2030, di mana saya kutipkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo menyampaikan di saat tersebut angka atau jumlah angkatan kerja itu lebih dari separuh. Jadi pada saat tersebut kondisi kita itu didominasi oleh anak-anak muda terutama, atau komponen daripada penduduk kita itu adalah memasuki masa-masa yang luar biasa, masa-masa yang produktif, di mana hal tersebut tidak atau jarang terjadi di beberapa negara, itu hanya salah satunya ada di Indonesia. Karena dalam struktur demografi dunia ini sebetulnya pada tahun tersebut Indonesia itu diuntungkan. Namun demikian, bonus demografi itu kalau tidak kita siapkan dengan baik, itu menjadi bencana. Karena diperlukan manusia Indonesia yang unggul, punya kompetensi dari berbagai sektor atau bidang, tetapi juga harus memiliki kepribadian, yaitu kepribadian Indonesia. Karena kompetensi atau keahlian itu saja tidak cukup, tetapi harus memiliki kepribadian sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan jati diri kita bangsa Indonesia. Tentu kebudayaan yang ada di Indonesia itu adalah kebudayaan daerah. Jadi kebudayaan Indonesia itu adalah kebudayaan lokal atau daerah yang disatukan atau disuh menjadi satu kesatuan di negeri kita yang kita cintai ini. Kemudian tentu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sudah mencanangkan atau mentargetkan. Perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, di tahun 2021, angka prevalensi stunting kita adalah 24,4%. Beliau mempunyai tekad yang kuat untuk menurunkan angka tersebut menjadi 14% di tahun 2024.
Jadi waktunya tinggal sedikit sekali dan itu memerlukan kerja yang keras bagi kita semua dalam rangka apa? Dalam rangka apa yang ditargetkan oleh beliau itu dapat kita capai. Dan satu lagi yang sangat penting, saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana mempercepat atau melaksanakan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini tali temali dengan penurunan prevalensi stunting tersebut. Nah, di masa-masa yang sulit ini, kita masih di era ini masih statusnya masih pandemi COVID-19, namun demikian dalam waktu yang tidak terlalu lama kemungkinan akan digeser menjadi endemi. Tentu hal-hal ini sangat sudah kita rasakan, misalnya beberapa persyaratan untuk kita misalnya menggunakan jasa transportasi terutama penerbangan sudah tidak pakai lagi apa yang kita biasa lakukan misalnya antigen atau PCR dan sebagainya sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Namun demikian kita juga harus tidak mengendorkan tetap pakai masker, jaga jarak. Dan satu lagi, penting kita juga melaksanakan vaksinasi, divaksin, vaksin yang pertama dan juga yang kedua lengkap, dan kemudian di booster. Ini dalam rangka apa? Tentu saja sangat terkait erat dengan penurunan prevalensi stunting ini. Karena hal tersebut salah satunya adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan atau herd immunity kita. Karena penurunan prevalensi stunting itu kalau dari sektor kesehatan itu hanya proporsinya 30%, sisanya itu dari sektor lain, termasuk di dalamnya adalah sektor Kominfo yang terus-menerus itu memberikan awareness mengenai cegah stunting ini, seperti yang kali ini sebetulnya hasil daripada diskusi bersama kebijakan yang ditempuh oleh BKKBN, siap nikah, siap hamil. Artinya inilah yang menjadi sasaran utama daripada kampanye cegah stunting itu. Yang sebelumnya kita atau kami audiennya itu target audiennya adalah remaja putri, tapi kita geser menjadi ini, artinya pasangan-pasangan yang siap nikah, tentu juga siap hamil. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Hastowardoyo. Siap nikah ini luar biasa, artinya apa? Ibaratnya kalau buah itu jangan, artinya kalau buah itu belum masak, ya jangan dipetik. Nah, kalau buah itu sudah masak atau matang, maka akan tentu saja rasanya itu manis dan sebagainya. Sehingga apa? Kalau adik-adik saya yang siap nikah, siap hamil, kalau sudah matang secara psikologis maupun fisik, tentu akan melahirkan generasi yang unggul di masa depan, akan melahirkan generasi atau anak-anak kita yang di bawah usia 2 tahun itu niscaya lepas dari
terpapar stunting itu sendiri. Saya kira dari kami cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi yang luar biasa kepada Bapak Direktur kami. Tapi sebelumnya kami mohon izin Pak Wiryanta untuk tetap berada di tempat, mengingat kita akan ada sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada dua narasumber kami. Yang pertama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku Ketua BPD AKU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Dr. Aris Nugraha selaku Penata KKB Ahli Muda Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berada di atas panggung dan berfoto bersama dengan dengan Bapak Direktur dan juga narasumber lainnya. Dan nanti kami juga minta buat teman-teman Sobat Genbes yang di sini dan di rumah ya untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kami juga akan mengajak teman-teman nih bisa foto bareng. Kami boleh mengundang kepada GKR Bendoro dan juga Dr. Aris berada di atas panggung, kita foto bersama-sama. Boleh di tengah Bapak? Wah, supaya bisa terlihat ke kamera. Luar biasa. Kita lihat ke kamera hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini kayak foto KTP, Bapak ada foto dengan gaya sedikit mungkin ya Pak. Lebih semangat lagi. Berencana itu keren. Boleh nih kasih tanda love-nya nih, tanda cintanya untuk teman-teman sekalian. 1, 2, 3. Boleh. Dan sekali lagi kami persembahan dari Gusti Kanjeng Ratu Bendoro kepada Bapak Wiryanta. Ini persembahan dari GKR Bendoro, ada satu kenang-kenangan. Wiryanta, Dr. Aris, GKR Bendoro, boleh kita berada di bawah, teman-teman boleh berdiri semua, kita foto dari menghadap ke bawah. Bapak Ibu boleh ke bawah, teman-teman boleh berdiri semua, kameranya ada di belakang panggung, semua boleh. Oke, jadi kita menghadap ke tulisan Kepoin Genbes. Boleh teman-teman berdiri semua, apalagi semua bersama Dr. Aris, Bapak Wiryanta, Mas dibawa ke atas, teman-teman kameranya udah boleh di atas. Ini agak lebih mulianya ya masih mulia kan tuh? Masih muda. Baik, siap ya. Hitungan ketiga lebih sumringah lagi. 1, 2, 3. Saya boleh dengar suaranya teman-teman Genbes Bendoro, mana suaranya? Boleh satu lagi untuk kita yang ada di sini. Terima kasih kepada Bapak Dokter kami, terima kasih GKR Bendoro, terima kasih Dr. Aris. Saya akan berbincang-bincang nanti dengan dua narasumber, tapi sebelumnya saya informasikan kembali nih untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk seluruh Sobat Genbes yang menyaksikan kita dari kanal Zoom maupun kanal YouTube. Sebelum saya akan mengundang dua orang hebat yang akan memberikan pengalaman dan juga memberikan informasi terkait tema kita, tapi berbicara tentang penyebab stunting itu sendiri memang salah satu ya faktor utamanya adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan atau 1000 HPK. Dan Sobat Genbes tahu nggak sih bahwa ternyata generasi stunting bisa terjadi dari pernikahan dini atau pernikahan yang tidak terencana dengan baik oleh pasangan-pasangan yang sehat. Untuk itu para calon pengantin Indonesia harus merencanakan pernikahan dengan baik dan ideal untuk kematangan usia, kesehatan diri, dan juga hingga perencanaan pernikahan. Karena pernikahan yang kurang terencana dengan baik bisa menjadi salah satu penyebab anak kelak dilahirkan tidak tumbuh dengan baik atau mengalami stunting. Untuk itu ini sangat luar biasa, sambung menyambungnya dari mana ya? Dari pernikahan hingga anak bisa stunting. Untuk itu kita akan membahas tema kita pada kesempatan kali ini dengan narasumber hebat kami. Dan saya informasikan lagi untuk teman-teman Sobat Genbes yang ingin bertanya bisa langsung saja klik di kolom chat yang ada di bawah atau nanti klik video raise hand ya, karena nanti
Bagaimana kabarnya Pak Dr. Aris? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan badannya gak mendung walaupun kita Iya, kebetulan saya pembicara. Asal hatinya nggak perlu. asal hatinya gak mendung dan juga gak kalut. Nah, ya kan? Ngomongin kalut, ngomongin juga hati, pasti ngomongin tentang pernikahan. Harus disambung-sambungin aja dulu nih. Disambung-sambungin. Ini teman-teman ya, sobat BNPS, kalau lagi sih tahun lalu kita ngajak bagian juga untuk sama kita teman-teman muda nih, Dr. Aris. Teman-teman SMA, teman-teman mahasiswa yang kita undang supaya bisa lebih tahu edukasi tentang bahaya dan juga penyebab nanti. Kalau sekarang kayaknya masuk ke intermediate atau lebih ke expert yang sedikit nih ya. Salah satunya memang kita siap nikah, siap hamil. Waduh, ini dengan pengalaman dan rekan-rekan ini orang yang berada di sebelah saya, boleh nanti juga mencatat untuk teman-teman. Saya akan berbincang dulu, saya akan menanya dulu tentang pernikahan sebelumnya, tapi saya boleh mendengar Aris itu sebentar ya. Dr. Aris, ngomongin tentang siap nikah, siap untuk hamil, memang usia berapa nih dokter yang tepat untuk idealnya generasi-generasi muda untuk memutuskan saya akan nikah dengan pasangan saya? Usia berapa dok? Jadi terima kasih. Jadi kami dari perwakilan PKPI, jadi kami memang ada yang namanya usia kedewasaan, usia perkawinan, di mana usia perkawinan di sini untuk idealnya perempuan usia 21 tahun, sedangkan untuk laki-lakinya usia 25 tahun. Usia-usia itulah yang ideal ketika seseorang ingin menikah. Gitu. Memang kenapa dokter bawah itu bukannya kalau ya siap lah? Saya umur habis lulus SMA atau SMP saya siap lah untuk nikah. Ada berbahaya di mananya kalau memang sudah merasa sudah siap? Terima kasih. Jadi memang kita juga ada program di BKKBN itu untuk hindari faktor waktunya. Jadi kalau bisa itu menikah itu jangan terlalu muda, terlalu tua, jadi sama kemudian ada terlalu rapat, jadi sama terlalu banyak. Jadi terlalu rapat itu jaraknya. Jadi antara anak pertama dengan anak kedua yang idealnya kan jaraknya 2 sampai 4 tahun. Terus kemudian juga jangan terlalu banyak. Sesuai dengan slogan kita itu kan 2 anak lebih sehat. Jadi ya itu salah satu alasan kenapa kita di BKKBN itu usia pernikahan umur 21 perempuan dan untuk laki-laki itu. Itu intinya kayak sudah kelihatan lebih mental, kemampuan finansial sudah siap. Dan juga dari sisi kesehatan sih, dari sisi medis itu kan juga lebih bagus pada usia itu. Usia tersebut sudah siap kesehatan dalam Ya, baik itu kesiapan secara psikologis maupun secara reproduksi gitu. Karena memang untuk pernikahan ini kan kita tidak bisa lepas juga dengan berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti itu. Luar biasa, itu sudah diatur karena terpacu pada kesehatan reproduksi dan kesiapan mental dan psikis dari pasangan tersebut. Baik, Dr. Aris, aku mau ke Gusti dulu. Gusti yang sudah pengalaman waktu menikah waktu itu, apakah terlalu mudahkah, terlalu senjata, atau cukup nih kecukupannya dalam siap mental ataupun apa yang harus diperhatikan ya Gusti? Pertama saya menikah umur 25 tahun, sedangkan suami berumur 30 tahun, jarak 5 tahun. Jadi kenal dengan suamiku sudah dari 2000, saya umur 21 tahun gitu ya. Pada waktu itu saya masih sekolah masih kuliah, akhir semester ketemu dengan suami gitu. Iya. Betul. Dan kalau tadi dari umur 21 tahun sebenarnya saya sudah kenal dengan suami, belum bisa langsung menikah karena sudah muda, sudah bisa ya. Tetapi saya memutuskan untuk saya ingin mencari diri saya dulu gitu ya. Karena tidak dipungkiri bahwa seorang perempuan itu batasan usianya adalah begini. Jadi kita ini memiliki waktu untuk mencari jati diri kita sendiri sebelum kita menikah. Karena setelah kita menikah, kita akan ngurusin suami dan keluarga, gitu ya. Biasanya kita menikah 25 sampai 17-20 tahun ke depan, sampai umur kita 40-an, kita akan sibuk ngurusin suami dan anak. Setelah kita umur 45 ke atas, kita akan ngurusin orang tua kita yang sudah makin sepuh, gitu ya.
Recording in progress. percepatan penurunan stunting. Nah, kita di BKKBN ada strategi dalam hal untuk percepatan penurunan stunting. Jadi implementasinya ini sangat-sangat menurut kami luar biasa ya. Jadi kami ada yang namanya aplikasi Elsimil, elektronik siap nikah dan hamil, seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa, pertama kita bisa memiliki data calon pengantin ya, kita bisa memiliki data calon. Terus kemudian yang kedua kita bisa memotret kondisi kesehatan calon pengantin tersebut, karena nantinya akan ada sertifikatnya dia ideal atau berisiko seperti itu. Nah terus kemudian tidak hanya itu, bagaimana kalau ternyata dia berisiko, kita juga ada TPK-nya, tim pendamping keluarganya, terdiri dari dia, kader KB dan kader TKK, sehingga nanti TPK ini nanti yang akan memberikan informasi. Terus kemudian beliau akan memberikan KIE, baik itu KIE melalui tatap muka maupun melalui chat. Jadi aplikasi tersebut ada forum chatnya seperti itu, langsung kita chattingnya. Sehingga ketika nanti catin tersebut berisiko, itu akan ada pendampingan, diharapkan nanti risiko-risiko tersebut akan berkurang. Kalau kemudian nanti membutuhkan rujukan, nah mereka siap untuk merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ini biasanya apa yang resiko yang memang harus dihadapi, yang biasa dihadapi sama para calon pengantin ini, dokter? Jadi contohnya misalnya terjadi anemia. Jadi kasus anemia nanti kemudian akan diberikan, di situ kan nanti akan ada flyer, semacam flyer tentang masalah materi-materinya. Jadi kalau misalnya terjadi anemia itu penanganannya seperti apa. Nah ini nanti akan komunikasi dengan dinas kesehatan seperti itu contohnya, atau dengan puskesmas. Misalnya nanti terjadi anemia, nanti ada tablet penambah darah misalnya seperti itu. Sehingga nanti pasien-pasien tersebut atau calon-calon pengantin tersebut harapannya nanti dia terhindar dari masalah misalnya anemia atau kemudian dia misalnya kekurangan gizi dan sebagainya. Sehingga harapannya implementasi stunting ini melalui Elsimil ini harapannya kita tidak hanya bisa menurunkan stunting, tapi kita juga bisa memotret calon-calon pengantin itu kondisinya seperti apa. Begitu. Oh gitu, nanti saya mau nanya nih bagaimana kondisi Kulon Progo, tapi saya juga boleh tanya dulu ke Gusti Bendoro. Waktu awal kita di sini kayak heart to heart cerita nih pengalaman menikahnya Gusti waktu itu, royal wedding terbesar ya di Yogyakarta dengan suami. Waktu itu sudah ada perencanaan kesehatan juga bersama-sama nggak sih dulu untuk sebelum menginjak jenjang pelaminan? Iya, memang saya butuh waktu 5 tahun pacaran gitu ya. Tapi pacarannya itu bukan terus yang hanya membicarakan, oh malam minggu kita kemana ya gitu, nonton apa dan lain sebagainya. Yang jomblo kasihan ya udah lanjut. Tetapi tentunya ada beberapa hal yang perlu dibicarakan pada saat proses perkenalan ini gitu ya. Terutama bukan kitanya ini seorang perempuan itu terkadang malu untuk membahas hal-hal seperti ini pada saat masa perkenalan diri gitu ya. Mau itu 3 bulan, 6 bulan masa perkenalannya ataupun 5 tahun seperti saya, itu ada beberapa poin penting yang harus dibahas. Nah ini kan banyak nih calon-calon orang tua nih, calon pengantin. Ayo kita membahas dengan pasangan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bukannya cewek matre ya, tidak, tapi kita perlu membahas secara finansial. Apakah secara finansial kita siap gitu ya? Tidak hanya secara gaji, tetapi apakah progres dalam pekerjaannya bisa naik kelas, bisa meningkat dan lain sebagainya. Karena nanti kebutuhan ekonomi kita juga pasti harus meningkat. Kalau sekarang gaji sekarang mungkin dirasa cukup untuk diri sendiri, tetapi tentu nanti menjadi seorang laki-laki kebutuhannya pada saat punya anak 1, punya anak 2, nah itu tentu akan meningkat. Nah ini apakah ada jenjang karir dari si calon pengantin laki-laki? Kalau tidak, ini harus didiskusikan. Si calon istri ini apakah boleh bekerja atau tidak? Nah ini yang harus dipastikan. Karena bagi perempuan, kita harus memiliki financial freedom. Nah nanti monggo di search ya, financial freedom itu apa? Yaitu adalah tabungan dalam nama sendiri. Dan itu memang penting untuk perempuan untuk terhindar dari hal-hal yang kita tidak sukai. Kayak misalnya kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, itu biasanya terikat dikarenakan tidak ada financial freedom.
Lalu hal yang dibahas kedua adalah mau punya anak kapan nih? Kalau misalnya si calon istri mengatakan saya masih kuliah, boleh nggak kalau saya menyelesaikan kuliah dulu, baru menikah atau baru punya anak? Gitu. Nah ini hal-hal yang harus dibicarakan gitu. Mungkin nanti awalnya berantem dulu nggak apa-apa, tapi itu adalah proses perkenalan gitu ya. Nanti jaraknya berapa lama dan lain sebagainya itu juga harus dibahas. Kalau tadi dibahas memang jarak kehamilan itu antara 2 sampai 4 tahun. Kalau saran saya lebih baik hamil di tahun ketiga si anak umur 3 tahun. Dikarenakan kenapa? Kalau hamil di umur anak pertama itu 2 tahun, maka jaraknya akan 3 tahun. Nah, pada saat naik dari kelas 6 SMP dan SMA, stres ya? Betul. Ini tidak ya, ini ilmu. Ini tidak hanya, ini secret ya, ya, tapi maksudnya ini tips untuk ibu-ibu di sana semuanya, bahwa kalau punya anak, kita hamil lagi di usia 2 tahun si anak, maka kita akan melahirkan dengan jarak anak umur 3 tahun. Nanti si suami itu pusing cari uang karena pendaftaran. Masuk sekolahnya pendaftaran berturut-turut dari yang satu kelas 6, yang satu SMP, yang SMP SMA, SMA kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Tapi tentu itu bisa di-planning ya dengan cara menabung yang benar dan lain sebagainya. Yang unsur kedua adalah si para ibu ini stres karena anaknya dua-duanya ujian. Dan harus nyari sekolah bareng-bareng. Ujian bareng-bareng itu nggak mudah gitu ya. Beban ibu ya. Apa era sekarang nggak digital di rumah doang gitu kan belajar. Tapi anak-anak itu kan ada masa stresnya kalau ujian. Sedangkan kalau mereka stres tuh mereka butuh attention yang lebih gitu kan. Kalau dua-duanya ini ujian, maka attentionnya tidak bisa terfokus antara anak ini. Nah yang lebih baik pada saat usia 3 tahun, maka kita bisa hamil lagi sehingga jarak anak adalah 4 tahun. Begitu, itu tips anak saya jaraknya luar biasa. Memang direncanakan, dipikirkan sampai segitu matangnya ya. Betul. Gusti ya. Nah kalau di saya dengan suami karena berbeda culture, karena suami saya ini keluarganya dari Lampung, tapi memang besar di Jakarta, sedangkan saya di Jawa dan lain sebagainya, sehingga proses perkenalannya agak panjang karena tentu ada perkenalan budaya dan lain sebagainya, di mana nanti kalau pada saat Lebaran harus hari pertama di Jogja dan lain sebagainya, ini menjadi hal yang penting buat kita. Dan tentu untuk semua pasangan di luar sana, kita juga harus membicarakan nanti gaji dari calon suami ini berapakah yang akan diberikan kepada orang tuanya, berapakah yang akan diberikan kepada keluarga kecilnya. Nah ini juga hal yang harus dibicarakan. Jadi sebenarnya proses perkenalan diri itu nggak cuma senang-senang malam minggu gitu ya, tapi sebenarnya harus banyak diskusi yang lebih kepada inti dari nanti pernikahan itu. Dan seumur hidup bersama bahasa saya tuh 4L kalau tadi Pak. Lu lagi gitu ya. Ya kan, jadi selama ini memang harus direncanakan. Kalau financial freedom menganut sistem ini juga nggak sih Gusti? Agak intermezzo. Uang suami buat istri, uang istri gitu. Ya, ya nggak bisa gitu juga. Nggak gitu juga. Gitu. Yang penting adalah bagaimana, karena kalau istri itu harus memiliki, jadi ada beberapa rekening, nanti bisa di search sendiri ya. Jadi ada rekening si bapaknya sendiri, ada rekening bersama, ada rekening si ibu. Gitu. Nah, walaupun ibu-ibu ini memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga gitu ya, jadi tidak berpenghasilan. Sebenarnya banyak di luar sana yang bisa kita jadikan income, kecil-kecil tapi bisa jadi income. Contohnya misalnya uang belanja sisa kita tabung. Lalu sekarang ada program pemerintah di mana recycle sampah gitu kan. Plastik nanti dijual ke kelompok PKK, nanti kita dapat tabungan. Tidak banyak tapi lumayan. Nanti minyak jelantah bisa kita ini nanti menjadi tabungan lagi. Tetapi itu harus dipegang sang istri.
Oh, Dua-duanya harus punya uang independen. harus punya pendapatan independen. Ini menarik banget. Dari Gusti Bendoro kita dapat pengalaman, dapat insight bahwa memang perencanaan pernikahan itu nggak cuma yuk malam mingguan, yuk besok makan apa, yuk nanti anak sekolah di mana, tapi memang panjang sekali. Dan kalau ngomongin juga tentang perencanaan pas pernikahan, ini saya juga akan berbicara sama Dokter Aris nih. Kalau mau menikah, generasi sekarang itu kepikiran yang namanya foto priwet. Ya kan Dokter Aris ya, dikit-dikit mau nikah foto priwet lihat langit ngapain gitu kan, terus naik beca itu ngopong gitu. Itu foto priwet sudah dipikirkan 3 bulan bahkan 6 bulan sebelum pernikahan. Nah saya dengar adanya yang namanya prekonsepsi sebelum pernikahan itu 3 bulan ya Dokter Aris ya. Itu boleh dijelaskan itu lebih penting mana ini prekonsepsi atau prewedding nih dokter nih, silahkan bisa dijawab juga prekonsepsi itu apa? Terima kasih. Jadi memang kadang-kadang kita itu sering berpikirnya itu secara mayoritas ketika mau menikah itu kan sibuk pre-wedding ya. Jadi kondisi fisiknya sudah terlalu lelah ketika dia mau menikah. Nah, padahal sebenarnya kita tahu secara medis itu kan ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan baik itu untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Jadi termasuk ada persiapan-persiapannya. Contoh misalnya untuk persiapan bagi seorang perempuan, itu kan seorang perempuan dia juga harus dilakukan pemeriksaan HB ya, cek HB. Terus kemudian dia harus melakukan pemeriksaan lingkar lengan atas, lila misalnya seperti itu. Terus kemudian pemeriksaan indeks massa tubuh seperti itu. Termasuk kemudian ada suntik TT, tetanus toxoid ya, seperti itu. Termasuk untuk pemeriksaan TORS ya. Nah, sedangkan untuk pria sendiri kita harus tahu bahwasannya ketika mohon maaf tadi menyinggung masalah prekonsepsi ya. Ketika prekonsepsi atau mau akan konsepsi seperti itu kan sebenarnya perlu kualitas seperti itu. Nah, dalam hal ini seorang laki-laki itu kan dia akan selalu rutin memproduksi yang namanya spermatozoon. Nah, sperma itu diproduksi selama kurang lebih 70 hari. Jadi 70 hari ada teori yang 74 hari, ada yang mengatakan 75 hari. Nah, di mana itu kan sekitar 2,5 sampai dengan 3 bulan lah kurang lebih. Nah, harapannya persiapan sebelumnya itu kita sesuai kita tahu sperma ternyata diproduksi sekitar 70 hari, sehingga harapan kita pada waktu menikah itu idealnya 3 bulan sebelumnya itu sudah persiapan. Cuman kan yang terjadi ketika mereka akan mendaftar ke KUA itu kan 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, sehingga mereka tidak ada kesiapan. Makanya kemudian program kita dari BKKBN itu untuk menikah calon pengantin itu idealnya 3 bulan sebelumnya sudah ada persiapan, termasuk untuk persiapan administratif. Jadi jangan sampai kita terlena dengan pre-wedding foto-foto, apalagi foto di sebelah rel kereta misalnya, nanti malah ketabrak kereta. Tunjuk awan, ngeliat layangan apa-apa gitu ya. Jadi gambarannya secara umum seperti itu, perlu ada pemeriksaan-pemeriksaan termasuk screening itu tadi. Itu apa? Memang mohon maaf tadi saya agak menyinggung tentang laki-laki mempersiapkan sperma memang untuk anak gitu kan. Emang selama itu 3 bulan itu apa yang disiapkan? Karena saya dengar juga katanya merokok itu terutama laki-laki itu bisa merusak bagian atau jaringan sperma atau gimana sih dokter? Terima kasih. Jadi memang harapannya baik itu laki-laki ataupun perempuan itu jangan sampai terpapar rokok lah, istilahnya seperti itu. Dan ini pun juga sudah terakomodir di aplikasi LC-Mail. Jadi di aplikasi LC-Mail tersebut juga salah satu untuk syarat-syaratnya biar dia bisa ideal menikah ya, itu ada jangan sampai dia terkena rokok atau terhindar dari rokok. Jadi rokok ini memang sedikit banyak dia akan mempunyai andil terhadap sperma. Jadi kalau seseorang itu merokok berat seperti itu ya, itu otomatis kualitas daripada sperma itu juga akan berkurang. Jadi ibaratnya harusnya sperma tersebut itu kalau jalan seperti Mercy, ini jadi agak lambat begitu ya. Gitu ya. Sehingga otomatis kan kualitas sperma juga rendah. Nah ini kan berakibat ketika mohon maaf ketika nanti seksual aktif itu sperma yang ada itu tidak berkualitas. Sehingga harapannya ada persiapan sebelum menikah itu kurang lebih 3 bulan itu tadi. Termasuk untuk menghindari rokok.
Oh, takutnya kalau tadi kena rokok atau terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya itu tadinya anak mau jadi presiden tapi nggak jadi ya. Gitu ya, karena lari-larinya kenceng jadi enggak. Jadi dia harus bahaya teman-teman yang ada di rumah ini penting banget prekonsepsi 3 bulan. Lebih baik adalah kita pikirkan kesehatan dan perencanaan pernikahan yang baik, yang sehat pastinya dibanding mikirin yang ya boleh lah perintil-perintilan juga ya Gusti ya. Mungkin nambahin dikit Boleh. Mas. Kalau tadi yang persiapan untuk laki-laki, persiapan untuk perempuan 3 bulan sebelum menikah kan biasanya banyak yang begitu menikah langsung alhamdulillah dapat anak gitu ya, Rezeki hamil ya. gitu ya. Jadi harapannya 3 bulan sebelum menikah itu sudah mulai mengkonsumsi namanya folic acid. Jadi istilahnya folic acid itu adalah kalau tadi Mercy gitu ya, kalau laki-laki yang Mercy jadi bentor. Kalau perempuan itu seperti oven. Kalau oven itu harus dipanasin dulu supaya rotinya nggak bantet, gitu kan? Kalau perempuan juga seperti itu. Jadi 3 bulan sebelum menikah itu lebih baik mengkonsumsi folic acid sehingga begitu karena sebenarnya folic acid ini sangat penting untuk perkembangan otak si bayi. Sedangkan perkembangan si otak si bayi ini biasanya maksimalnya mereka jadi pertama-tama adalah otak dulu yang dibentuk gitu ya. Ini secara medis nanti monggo saya dikoreksi. Jadi yang pertama terbentuk itu adalah jaringan otaknya. Jadi dari akhirnya menjadi sudah jadi embrio ya atau ini untuk menjadi sampai masa 4 minggu itu perkembangan otaknya adalah 100% itu terpusat untuk otak. Sedangkan kita banyak perempuan, saya sendiri juga gitu ya, kita baru mengetahui kita hamil setelah masuk ke 5 minggu. Kok telat ya gitu. Kapan telatnya? Udah 5 minggu yang lalu gitu ya. Sehingga kalau baru kita tahu kita hamil, baru kita mengkonsumsi folic acid terlambat gitu ya. Padahal ada waktu 4 minggu ini untuk mereka bisa optimal gitu jaringan otaknya, tetapi itu kadang miss-nya di situ sehingga ayo kita konsumsi folic acid sampai paling tidak sebulan masa kehamilan. Nah, jadi minum folic acid aja terus, tapi tidak harus dari obat-obatan, tapi juga bisa mengkonsumsi buah-buahan ataupun sayuran yang memang tinggi dari folic acid tersebut. Karena anak saya kedua itu saya juga tahunya baru setelah 7 minggu. Karena terlalu banyak aktivitas jadi lupa kapan gitu ya. Sedangkan masa itu sudah lewat gitu. Yang pertama dijaga banget ya. Betul. Jadi ayo kita ingatkan semuanya pada saat kita mau siap hamil, ingat harus minum folic acid untuk perempuan. Untuk perempuan, kalau laki-laki hindari merokok, hindari kadang-kadang juga gaya hidup ya, Gusti ya. Sekarang main games juga sampai tengah malam begadang itu juga merusak ya dokter Aris ya. Begadang, pola hidup yang tidak baik, terus ya mohon maaf mungkin yang minum-minuman alkohol seperti itu ya. Karena balik lagi dari pernikahan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik. Oke, teman-teman. Kita ini akan membahas lagi tentang siap menikah, siap hamil secara lebih detail lagi di sisi kedua. Tapi sebelumnya kita akan iklan dulu. Teman-teman bisa menyaksikan iklan layanan masyarakat. Dan setelah itu kita akan ada kuis. Siapin diri kita untuk dapat kuis dan dapat hadiah. Jangan kemana-mana, tetap di KPWN Genbest. Siap nikah, siap hamil. Yuk sadar stunting. Saya Marni, hidup sederhana dan berbahagia di pinggir kota bersama dengan suami. Mau minum dulu. Dan kebahagiaan kami bertambah saat Tuhan menitipkan anak pada kami. Buatin teh dulu ya. Kurang Ya, lebih Mas. 3 menit. Walau hidup dalam kesederhanaan, kami ingin anak kami terlahir sehat tanpa stunting. Semua. Kami tahu perjuangan kami akan panjang hingga 1000 hari ke depan. Yuk kita ke bidan yuk. Dan kami tahu perjuangan kami tidak akan sia-sia.
karena kesehatan anak kami adalah yang paling utama. Saat ini Indonesia telah terpapar COVID-19. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperlambat penyebarannya? Biasakan mencuci tangan dengan sabun setidaknya 40 detik atau cairan pembersih tangan berbasis alkohol minimal berkadar 60%. Selalu tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan tisu atau lengan bagian dalam. Dan juga gunakan masker. Kurangi menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Karena itu merupakan pintu masuknya virus. Selalu masak daging atau telur hingga matang. Lakukan social distancing atau mengurangi kontak antar warga dengan jarak 1 meter atau lebih. Mengurangi kontak antar warga berarti juga menghindari kerumunan, pertemuan massal atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dalam kondisi ini, maka kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah sebaiknya dilakukan di rumah. Selain itu, banyak juga informasi yang bermunculan mengenai COVID-19. Mari kita bedakan mitos dan faktanya. Mitos: COVID-19 dapat menular melalui buah impor. Faktanya, COVID-19 menular antar manusia melalui percikan cairan dari batuk atau bersin. Virus ini dapat bertahan beberapa jam atau bahkan hitungan hari di permukaan benda tertentu. Namun, belum ada hasil penelitian resmi yang menyebutkan pada suhu berapa virus ini akan mati. Itu sebabnya penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan tangan kita. Lalu, apakah dengan meminum minuman beralkohol dapat mematikan virus corona? Tentu ini adalah mitos. Faktanya, menjaga daya tahan tubuh yang baik adalah cara yang tepat untuk mencegah masuknya virus. Mitos lainnya adalah orang yang tiba-tiba jatuh pingsan di jalanan karena terpapar COVID-19. Faktanya, virus corona memiliki masa inkubasi antara 1 sampai 14 hari dan gejala klinis baru muncul rata-rata pada hari kelima. Mitos lainnya, semua pasien yang terpapar virus corona mengalami gagal nafas dan meninggal. Faktanya, pasien yang terpapar virus corona bisa sembuh. Apabila ada yang memiliki dugaan terkena COVID-19 atau membutuhkan informasi mengenai penyakit ini, Anda bisa menghubungi nomor hotline di 119 extension 9. Untuk itu, dalam menghadapi COVID-19, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Karena penyebaran COVID-19 dapat kita cegah bersama. Kembali lagi. Tadi menarik, tepuk tangan dulu dong biar semangat yang ada di sini. Tadi kita agak luar biasa ya tentang mitos-mitos COVID-19. Nanti kita juga akan bahas tentang mitos-mitos pernikahan dini dan mitos-mitos tentang pernikahan yang tidak terencana. Tapi sebelum kita akan masuk ke sesi kedua, kita akan bikin kuis dulu. Untuk itu teman-teman yang ada di rumah, yang hadir pada kesempatan kali ini, yang menyaksikan kita di kanal Zoom ya, yang di kanal Zoom nih ya. Kalau nanti di sesi kuis kita, sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh narasumber, teman-teman tahu jawabannya, bisa langsung klik ya di situ fitur raise hand, langsung klik aja fitur raise hand, bisa nanti akan tim kami buka untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita akan berikan 2 pertanyaan nih. 1, teman-teman bisa menjawab lewat Zoom. Yang kedua, secara langsung di sini oleh masing-masing Gusti Kanjeng dan juga Dr. Aris, siapin pertanyaan masing-masing 1 ya. Nanti kita akan berikan kepada teman-teman yang di sini dan juga yang ada di Zoom, dan teman-teman yang menjawab pertanyaan akan mendapatkan voucher elektronik. Wah, bisa buat belanja nih. Persembahan dari Kepoin Genbest. Siap ya? Saya mau ke Dr. Aris dulu mungkin. Dr. Aris boleh milih mau yang di Zoom atau yang di sini? Yang di sini saja. Yang di sini. Berarti Gusti nanti yang di Zoom. Silakan. Dr. Aris siapkan pertanyaan, 1 pertanyaan buat teman-teman yang di sini. Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya mungkin simpel saja nih. Karena ini berkaitan dengan program kita ya. Jadi mungkin kepanjangan dari LC-Mail apa tadi? Sudah kita sampaikan. Kepanjangan dari? Singkatan dari LC-Mail. LC-Mail, wah langsung dijawab. Boleh berdiri dengan kakak siapa, mbak siapa, dari mana, dan jawabannya apa? Perkenalkan, nama saya Nana Fabi Fajri. Mbak Fajri? Iya. LC-Mail adalah elektronik siap nikah dan siap hamil. Betul nggak tuh? Kurang tepat. Kurang tepat. Ada yang tahu lagi nggak? Mumpung ada waktu, buka Google dulu loh. Ayo, langsung. Kalau nggak Google yang jawab. Ayo, tadi kurang tepat Mbak Fajri. Atau bisa dibetulkan lagi sama temennya. Itu mungkin yang Mas yang di depan yang sendiri bisa jawab. Mas yang duduk sendiri main handphone bisa jawab. Oh enggak ya, nggak boleh. Sayang nanti. Gitu. Ayo, siapa yang bisa? Yang di sebelah sini? Tahu kakak? Tuh belum buka handphone berarti udah tahu jawabannya dong. Boleh nih kali ini yang di sini nih. Kok malu-malu?
Lumayan tahu Mbak, bisa beli minyak goreng lagi mahal sekarang. Itu buat voucher belanja loh. Tahu yang di depan? Jawabannya? Coba dulu, silahkan nih Om. Belum. Oh sudah nih yang di sana. Wow. Dengan kakak siapa, Mbak siapa, dan jawabannya apa? Boleh berdiri Mbak. Perkenalkan, nama saya Arum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Aris Nugraha. LSIMIL adalah singkatan dari aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Betul. Wah, selamat langsung dapat voucher elektronik persembahan dari Kementerian mungkin Desa. sedikit yang koreksi yang tadi Iya. ya. Kalau tadi kan disampaikan elektronik siap nikah dan siap hamil tadi. Nah itu singkatannya memang hanya elektronik siap nikah dan hamil. Ya, Kurang siapnya ya. hanya sekali saja. Oh, detail banget Dokter Aris. Kalau jadi dosen hati-hati kamu loh. EYD-nya diejak loh nanti ya Dokter Aris ya. Oke, yang di rumah boleh ditampilkan Zoom di layar kami supaya nanti Gusti Kanjeng bisa melihat tampilan Zoom. Bisa di bawah ya. Saya akan buka dulu. Apakah ya pertanyaannya juga belum ada. Kan pertanyaannya belum dikasih. Nggak apa-apa, suka begitu tim saya ya. Coba pertanyaannya apa? Ini buat yang di Zoom ya, pertanyaannya Gusti. Oke, pertanyaannya mungkin nih ngecek ya, tadi pada mengikuti apa tidak. Apa yang harus dikonsumsi sebelum menikah untuk perempuan dan berapa lama? Oke, apa yang harus dikonsumsi khususnya untuk para perempuan sebelum menikah dan berapa lama? Apa? Oke, yang di Zoom ada tampilan kita. Coba. Oh kamu yang raise hand, berarti kamu yang tahu ya. Coba kita boleh ditampilkan di depan. Puspa. Oh, halo Eyang Titi. Kamu jawab Puspa. Ada Puspa. Boleh dibuka Puspa? Coba boleh dibuka di sini. Kan? Udah ada Puspa. Oh masih. Saya mau nanya dulu sama Puspa. Nih jawabannya kayak Puspa sudah tahu. Ya Puspa dari mana? Halo Puspa. Halo. Passwordnya amati lampu. Lampu. Ya kan? Password halo Puspa sudah masuk sama kita. Coba diambil dulu. Tadi Mbak Fajri, tadi ada harusnya aku ya. Nanti kita kasih pertanyaan lagi. Tapi acara ini lebih hari depan. Halo Puspa. Halo. Coba lagi. Coba tuh. Tanya dulu. Sampai ya. Atau di chat ada ya? Coba kalau tadi kita pengen ngobrol langsung nih buka sama Pak Puspa. Kalau tidak di chat apa yang bisa jawab? Ada di sini deh. Ya. Coba kita dulu. Grup yang sudah bagus ucap cepat sudah siap ya ini soalnya. Kayaknya habis nyatet langsung dikasih ke calon suaminya dibaca. Aku harus baca. Nanti saya harus ikut PNBS. Ini tadi yang saya dapat dari narasumber. Kamu harus ikut ini kalau nggak mau kita hadirin. Nanti saya kalau perlu, kalau kurang percaya saya tanda tangan Oh, ada tangan. Mesti kasih tanda tangan. tanda tangan yang ini kasih calon suaminya. Oh, juga. ada. Oh, kalau nggak harus dijawab. Ini dari. Oh, dari Vino baiklah. Yang tahu deh di sini deh, di sini deh. Oh, silakan yang kakak. Masih hitam. Kalau sebelahnya salah, boleh Kak Fajri. Doain salah. Mikrofon dulu sebentar. Kita kasih mic-nya mana? Ada. Masnya lelah. Bagi dua kita di sini. Perkenalkan nama saya Sani Sujaya, izin menjawab pertanyaan dari BKR. Jadi yang harus dikonsumsi yaitu folic acid dikonsumsi 3 bulan sebelum menuju pernikahan. Selamat ini yang di kolom chat ya. Bisa kebagian nanti pertanyaan terbaik aja. Kalian bisa klik pertanyaan
Recording in progress. Itu pasti unggah-ungguh orang tua masih apa ya, masih kental, masih tahunya harus begini begitu. Tapi kalau kita ngomong juga dalam budaya, dulu orang tua kita itu menikah muda, mungkin persiapan juga kurang, persiapan juga belum, tapi kok bisa-bisa aja mereka bahagia dan mendampingi. Kalau ngomongin tentang pernikahan yang memang dari unsur budaya itu, pernikahan dini ada tanggapannya nggak ya, Mas Kali Bunda Sendiri? Ya, ini masih cukup tinggi juga istilahnya omongan orang tua dan omongan tetangga. Betul. Gitu ya. Tentunya yang kok umur segini kok belum nikah dan lain sebagainya. Jadi jangan membuat itu sebagai pressure untuk semua yang di sini untuk menikah. Karena kesiapan secara fisik dan secara batin, secara psikologis, secara finansial itu hanya kita yang tahu kan begitu. Orang tetangga juga ya nggak peduli juga kan. Yang penting ngomong aja gitu kan. Ini memang harus diperhatikan. Tentunya nanti pada saat kita sudah mulai kenalan dengan calon suami dan lain sebagainya, tentu masih ada apa ya, ini yang terbaik buat aku atau tidak, itu juga sebenarnya tidak boleh dari satu pihak keluarga saja, tapi juga si orang tua juga harus mendengarkan pendapat si anak juga. Nah ini tentunya banyak budaya di luar sana yang bermacam-macam, tidak hanya seperti itu saja. Nanti pada saat menikah pun gitu ya, itu juga kita secara tentunya kalau masih di bawah dari 21 tahun saya tidak menyarankan. Terutama yang baru saja selesai SMA. Itu saya tidak menyarankan karena mereka masih mencari jati diri gitu. Seperti yang tadi saya awal bilang. Padahal biasanya banyak juga orang yang bilang, wes rampung sekolahnya kayak radio gitu kan. Udah selesai sekolah, ayo nikah gitu, daripada membebani orang tua dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau nanti tidak siap menikah, bebannya malah semakin banyak kepada keluarga. Jadi ayo kita perempuan maupun laki-laki, kita cari jati diri kita dulu, cari kemerdekaan diri sendiri dulu, baru nanti setelah kita siap, mari kita menikah. Nah itu saya rasa yang lebih penting seperti itu, daripada mengutamakan umur gitu loh. Umur, aku udah umur segini, ayo nikah. Tetanggaku, teman-temanku semua udah pada nikah, punya anak gitu ya. Udah punya anak, sudah pada posting priwet di Instagram, kita jadi galau kok kita belum ini dan lain sebagainya. Tentu prosesnya setiap manusia berbeda-beda. Betul. Saya rasa itu. Apalagi pernikahan dini, masih sekolah kok anak kecil nikah sama anak kecil gitu, punya anak kecil gitu ya. Masih banyak tugas, masih ngerjain PR kok, masih bahasanya nyusuin anak, padahal ngerjain PR yang pasti pusingnya kemana-mana Dokter Aris ya. Iya. Gitu ya. Karena tapi sebagian besar memang yang kalau masih sekolah punya anak itu mungkin ada permasalahan lain ya. Jadi memang tidak direncanakan dan lain sebagainya. Nah ini tentu juga harus ada sexual education. Betul. Yang harus menemani anak-anak terutama usia SMP, SMA, di mana mereka sebenarnya sudah bisa secara reproduksi punya anak, tetapi kesehatannya kan kita tidak tahu. Nah ini makanya harus kita juga mengedukasi secara sexual education secara yang sehat gitu ya, bukan lalu nanti dipikir kita seperti apa gitu, tapi harus yang sehat, sexual education itu. Baik, sexual education yang sehat. Nah ini bisa langsung dijawab sama Dokter Aris dari segi medis nih. Sexual education yang sehat, merencanakan pernikahan dan juga saat menikah itu seperti apa? Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan dari segi medis? Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Jadi memang kita itu harapannya ya, ada beberapa hal yang mungkin tidak boleh dilakukan ya. Jadi kita memang ada program yang namanya Triad KRR ya. Jadi 3 kesehatan reproduksi remaja, di mana di situ kita tidak boleh melakukan satu hubungan seksual. Ya. Jadi tentang masalah seksualitas kita harapannya untuk menghindari. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS ya.
Terus yang ketiga, penggunaan obat-obatan terlarang. Jadi harapannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Makanya kemudian kita ada triad KRR tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, apa saja yang mungkin perlu kita siapkan seperti itu, J. Ketika kita mau menikah misalnya, itu apa yang perlu kita siapkan. Memang ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Jadi yang pertama, kita harus selalu menjaga kesehatan reproduksi kita. Jadi kesehatan reproduksi itu harus kita jaga. Contoh misalnya alat reproduksi itu jangan sampai lembab misalnya seperti itu. Terus kemudian ketika dia menstruasi dia harus minimal 2 kali ganti pembalutnya misalnya setiap hari. Terus kemudian tidak hanya masalah seksualitas yang harus kita jaga, tapi kita juga harus mengkonsumsi gizi. Jadi kan ada mungkin pernah membaca isi piringku begitu Isi ya. piringku. Nah itu isi piringku itu yang kita harus ya kalau memungkinkan 4 sehat 5 sempurna. Jadi dari isi piringku tersebut kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Terus kemudian yang berikutnya lagi kita juga ada yang namanya program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi di situ ada istilahnya apa saja yang harus dilakukan oleh remaja. Jadi kita ada programnya. Nah dengan harapan dengan begitu otomatis ketika nanti seseorang calon pengantin tersebut menikah, harapannya dia nanti sudah siap baik itu secara fisik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oh, seperti itu. Isi piringku kalau teman-teman pengen tahu bisa langsung buka aja di Google itu ya. Klik di Google aja isi piringku tuh ada informasi-informasi terkait jumlah kalori, jumlah Ya, gizi betul. seperti Iya. itu. Kalau saya kayak semuanya karbohidrat kalau saya biasanya. Karena saya pencinta nasi, kentang, dan umbi-umbi. Oke teman-teman, ini juga kita sambil buka sesi diskusi deh ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, kami akan buka yang di kolom chat, yang kolom di Zoom juga akan kami buka. Yang di sini mungkin boleh, silahkan deh. Kami akan buka, silahkan terlebih dahulu supaya nanti nggak cuma dari saya aja, tapi kita dari berbagai arah nih. Kalau ketika ada teman-teman ada pendapat atau pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung aja. Di kolom chat sudah ada belum ya? Di kolom chat coba kita cari dulu di kolom chat. Nah ini dari Ahmad ya. Ahmad dari mana? Ahmad Maslihun. Oke. Coba pertanyaannya apa? Halo Mas Ahmad. Halo Mas, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, luar biasa. Passwordnya dulu dong, kepoin Genbes. Siap nikah, siap hamil? Ayo basmi stunting. Ayo, kau sendiri punya apa? Ayo basmi stunting. Yuk sadar stunting. Yuk Kamu sadar bikin stunting. Apa? Besok bikin acara sendiri. Ayo basmi stunting. Nggak apa-apa, emang harus dibasmi dokter ya, GKR ya. Oke, ini Mas Ahmad dari mana Mas? Asalnya dari Demak, Jawa Tengah. Wah dari Demak, hai Demak. Kita ke situ nanti nggak sih? Silakan monggo, mau bertanya dengan siapa nih Mas Ahmad nih? Oke, izin mungkin nanti bisa dilengkapi oleh narasumber ya. Jadi pertama itu cerita terlebih dahulu secara sebenarnya dengan pasangan ya ini ya konteksnya. Mungkin saya Ahmad Maslihun, umurnya 24 tahun. Kemudian dengan pasangan itu secara finansial kita udah ada komunikasi dan lain-lain. Tapi dari pribadi saya tersendiri, jadi semakin saya mengetahui tentang stunting, kemudian baca-baca referensi dari beberapa sumber ya, baik buku atau internet, kok semakin kesini saya jadinya semakin takut ya. Nah, itu kenapa ya? Entah mungkin saat kita membahas finansial, oke kita udah sampai di satu titik kesepakatan, tapi saat mulai ke pembahasan stunting kok saya mulai agak goyah seperti itu. Mungkin dari narasumber apa sih yang orang seperti saya yang memiliki ketakutan tersendiri untuk mengatasi hal tersebut, dan di masa yang akan datang yang mendatang mungkin apa yang bisa memastikan saya bahwa sebenarnya stunting itu bisa dicegah loh, nggak semenakutkan itu seperti itu. Mungkin itu kekhawatiran saya. Siap Mas Ahmad, matur suwun sangen je. Ini saya mungkin kalau tangkap gini, kebanyakan informasi nih, disrupsi informasi yang masuk beritanya banyak, jadi takut. Mungkin nanti GKR bisa menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita menyikapi informasi-informasi yang baik dan benar. Nah kalau Dr. Aris nanti bisa menyambung bahwa stunting bisa dicegah, pencegahannya seperti ini. Mungkin siapa dulu mau menjawab nih? Ayo Sweet, nggak apa-apa Sweet. Mungkin GKR silahkan nih, kebanyakan informasi nih dok. Baik, nah sebenarnya stunting itu bukan sesuatu yang mengerikan yang gimana ininya ya, nanti bisa diberi kiat-kiatnya.
Tetapi begini, kalau kita takut terhadap sesuatu, berarti ada sesuatu yang memang belum kita pahami sepenuhnya. Itu. Nah, apakah itu kalau dari segi finansial sudah cukup, gitu ya, sudah dibahas dan memang sudah dirasa cukup, berarti bukan hal itu yang menakutkan. Mungkin yang menakutkan adalah ketidaktahuan cara menangani stunting. Ada juga tadi kita sempat membahas budaya, di mana budaya di Indonesia masih banyak juga yang begini. Si istri itu nerimo, gitu ya. Si istri ini nerimo. Jadi porsi dalam rumah tangga itu yang diprioritaskan adalah bapaknya untuk gizi. Jadi porsi ayam itu yang paling besar untuk bapaknya, lalu habis itu anak-anaknya dan lalu istrinya. Karena istrinya bilang, udah aku sayap satu aja cukup, sisanya nanti untuk bapaknya dan anaknya. Nah, hal ini yang harus dipahami untuk pasangan yang akan menikah nanti, bagaimana cara membagi secara adil kebutuhan gizi dalam rumah tangga tentunya. Tentunya juga harus, kalau tadi saya bilang, rasa ketakutan itu karena masih ada kurangnya informasi. Nah, monggo nanti digali lagi informasi yang ada, dikomunikasikan secara dua belah pihak. Hal ini tidak perlu membuat ketakutan calon pengantin. Yang kami bicarakan di sini adalah bagaimana mempersiapkan emas, nih calon pengantinnya nih, Mas Ahmad ini, untuk nantinya akhirnya merasa, oh oke, saya udah nggak takut, saya siap nih, karena saya sudah punya informasi yang lengkap tentang kasus-kasus stunting dan cara bagaimana mempersiapkan suatu pernikahan. Jadi harus ada pemilihan informasi, dan juga harus ada kelengkapan informasi. Saya rasa sih itu yang Harus membuat dapat takut, harus informasi. lengkap informasi. Betul, informasi harus lengkap, nggak perlu takut karena kita orang nakuti ya. Malah kita menginformasikan Kita gitu. kita bukan nakut-nakutin loh Mas. Gitu ya, jangan takut nanti Masnya batal nikah, saya yang di samping saya takut-takutin Gusti Bendoro. Kalau perlu gitu. ngundang Gusti Bendoro nanti, ya kan? Nanti rame di DM saya. Ini bagus nih Gusti Bendoro, nggak perlu takut tapi harus lengkapi informasinya. Kalau dari Dokter Aris sendiri, pencegahannya seperti apa? Kalau ngelihat banyak generasi muda takut menikah, takut anak saya nanti begini, takut stunting, itu pencegahannya seperti apa nih, Dokter Aris? Ya, terima kasih. Jadi untuk kasus stunting ini kan harapan kita itu stunting ini kan bisa tidak ada sama sekali, walaupun itu agak sulit ya seperti itu. Nah, untuk pencegahannya memang kita harapkan bagi pasangan, misalnya calon pengantin misalnya seperti itu, yang dia akan menikah, itu ya tentunya harus dipersiapkan baik itu untuk pihak perempuan maupun untuk laki-laki seperti itu. Nah, persiapan-persiapan apa yang perlu kita lakukan? Ya, yang pertama jelas kita harus mengetahui kondisi fisik kita. Oke, jadi kita harus menjaga kondisi fisik kita seperti apa, termasuk untuk masalah kesehatan reproduksinya. Kemudian yang kedua, bila diperlukan, kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan. Seperti itu. Jadi pemeriksaan kesehatan itu agar apa? Agar tubuh kita itu ideal, seperti itu untuk menikah. Terus kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Gusti Bendoro juga, bahwasanya nanti kita juga perlu untuk meningkatkan pemenuhan gizi. Seperti itu. Karena memang secara umum kasus stunting ini kan terjadi karena kegagalan pertumbuhan maupun perkembangan karena kekurangan zat gizi dalam waktu lama, seperti itu. Sehingga secara prinsip ketika kita akan menikah, kita sudah mengetahui dulu tentang 1000 HPK. Sehingga harapannya ketika dia sebelum menikah, kemudian terjadi kehamilan, terjadi persalinan, sampai kemudian 5 tahun, itu semuanya masuk dalam 1000 HPK, karena itu adalah merupakan golden period. Jadi kalau kita sudah melaksanakan 1000 HPK ini sampai dengan 5 tahun, otomatis nanti pencegahan stunting ini akan berhasil seperti itu. Dan juga tadi juga Gusti Bendoro juga sudah menyampaikan mengenai masalah perkembangan otak. Ya, jadi itu juga menyangkut organogenesis ya, pembentukan organ. Jadi mungkin tidak hanya otak, tapi juga kepala, pundak, lutut, kaki ya, itu kan juga terjadi pembentukan di situ. Betul. Sampai dengan 1000 HPK ini, sehingga harapannya dengan kita melakukan sesuai dengan yang ada di 1000 HPK, otomatis nanti kita bisa tercegah kasus stuntingnya.
Luar biasa ya. Jadi teman-teman tadi sudah sedikit jelaskan kalau Gusti Bendoro bilang harus dibagi adil. Ini kelihatan kalau suaminya adil sama istrinya atau sebaliknya. Kalau suaminya lebih sehat dari suaminya berarti adil untuk istrinya. Kalau suaminya lebih subur berarti istrinya ngumpani suaminya mulu ya. Ya kan bisa jadi seperti itu. Ya kan anak-anak kalau menikah kan istrinya bisa lebih sehat ya. Kita nggak boleh body shaming, nggak boleh lebih sehat kelihatannya. Nggak boleh. Seperti saya sama suami itu sehatnya sama-sama. Sehatnya sama-sama, itu berarti adil dan makmur. Oke, yang di sini boleh deh. Silahkan. Boleh kasih mikrofonnya dengan kakak siapa? Berarti Mas Ahmad ya, nggak perlu takut lagi. Langsung aja di Demak. Boleh butuh MC? Usaha, MC wedding? Usaha dulu. Ya kan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Devina. Saya izin bertanya. Mbak siapa nyun saya Mbak? Devina. Mbak Devina, monggo Mbak. Bagaimana program siap nikah siap hamil ini diterapkan pada lingkungan dengan aturan adat patriarki yang kuat? Karena saya pernah menonton suatu film di mana menyajikan di mana wanita dipaksa menikah pada usia dini dengan laki-laki yang tidak dikenal dan berakhir dengan bunuh diri. Dengan begitu bisa diartikan bahwa pemaksaan aturan adat tersebut akan membuat si wanita stres dan membuat stunting pada bayinya yang akan mendatang. Terima kasih kembali. Ini juga bisa ke medis dan juga dari budaya. Gimana nih Gusti Bendoro tetap melihat fenomena yang lingkungan seperti tadi, dan bagaimana apakah dari Gusti Bendoro sendiri atau dari pemerintah daerah atau pemerintah kota sudah ada penanganan-penanganan seperti itu, pencegahan-pencegahannya? Baik, terima kasih. Nah, ini sebenarnya terlihat di beberapa kasus sebenarnya ada di Jogja itu terjadi, tetapi intervensi dari pemerintah desa itu luar biasa. Contohnya memang kita sudah punya undang-undang atau peraturan dari Pergub gitu ya, tetapi itu harus diimplementasikan kepada desa. Nah, intervensi dari Pak Lurah, dari Dinas Kesehatan daerah itu juga butuh, karena mereka lah yang seharusnya bisa mengintervensi itu. Tentunya dari KUA-nya pun itu juga harus memberi info kepada orang tuanya, kepada siapapun yang dari si calon istri nih gitu kan, untuk tidak melepas anaknya, terutama kepada laki-laki yang mungkin sudah umurnya jauh berbeda, tidak dikenal dan lain sebagainya, hanya karena memang kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Aspek-aspek ini yang sebenarnya sudah ada kebijakan dari desa. Jadi mau dari Pak Lurahnya, RT, RW itu sebenarnya sudah bisa memediasi ini untuk bukan menghambat ya, tapi mempreventif hal ini terjadi. Kalau itu masih terjadi, berarti kurangnya edukasi dari RT, RW, Pak Lurahnya dan semua lingkup dari Pemda desanya itu sendiri. Kalau tidak salah memang kalau memang anak-anak masih di bawah umur, jadi harus ada konsen orang tuanya. Nah ini kalau nggak salah dari pihak saya jangan nanti aku salah. Jadi kurang lebih begitu. Sebenarnya intervensi dari pemerintah desa itu bisa dan ada. Hanya saja mungkin perlu pendekatan khusus gitu ya. Ada mediasi antara keluarga dengan pihak pemerintah desa. Saya rasa itu sih. Dan juga dukungan, sekali lagi lingkungan juga harus ya saling mendukung seperti itu ya. Dan ya kalau ngeliat saya ada beberapa film yang seperti itu ya Kak ya, apalagi kita berupaya bahwa juga pemerintah punya dukungan dan support juga. Dan juga apalagi ada kalau kasus-kasus kekerasan juga ada penanganannya khusus sendiri gitu. Betul. Ya. Oke. Nah kalau dari saya juga tadi menangkap juga kalau si ibu stres nih Pak, ya kan, stres sampai depresi, si anak nggak keurus, itu bisa jadi penyebab stunting Pak Aris. Ya terima kasih. Jadi memang tadi kan seandainya terjadi kasus pernikahan dini ya, jadi kemudian nanti ini kaitannya dengan stunting ya, karena ketakutannya itu kalau terjadi pernikahan dini karena terpaksa, kemudian khawatirnya nanti anak tidak terurus. Nah ini sebenarnya ya kita sedikit bisa memberikan komunikasi ya dalam hal ini. Ketika dia memang harus menikah di usia yang masih sangat muda, kita dalam hal ini tidak hanya masalah program ketahanan keluarga, tapi kita juga ada
tentang penggunaan metode kontrasepsi. Ini salah satu istilahnya cara agar tidak terjadi kasus stunting. Misalnya seperti ini contohnya. Jadi ketika dia memang harus menikah di usia muda, itu kita ada juga penggunaan kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Jadi harapannya dia menunda kehamilan dulu, kemudian sambil dia memperbaiki kondisi kesehatannya, kesehatan reproduksinya, sampai dia usianya dia sudah mencukupi atau ideal untuk menikah. Nah, kita ada untuk menunda kehamilan seperti itu. Nah, terus kemudian kalau seandainya nanti sudah terjadi kehamilan, terus kemudian kita harus membuat jarak, kita juga bisa itu untuk menjarangkan kehamilan dengan metode kontrasepsi. Sampai kemudian akhirnya ketika dirasa kehamilannya itu sudah cukup, itu bisa menjarangkan kehamilan dengan kontrasepsi tersebut. Sehingga harapannya nanti ketika seseorang bisa menunda kehamilannya, otomatis anak yang dilahirkan kan akan tertunda dulu sampai dia usianya mencukupi atau ideal. Nah, kalau kemudian nanti secara fisik dan psikis dia sudah siap, karena sudah umurnya sudah siap, sudah beberapa tahun menikah, nah itu kemudian baru bisa kemudian mempunyai anak, sehingga harapannya anaknya bisa bisa menjaga anaknya dengan lebih baik. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Aris dan juga Gusti Bendoro. Ya, nggak perlu takut lagi. Ya, dan apalagi kita sebagai teman-teman masih generasi muda harus membantu dan melindungi teman-teman sekitarnya. Dan juga membantu apabila ada orang tua atau mereka-mereka yang sudah senior menganggap dirinya benar. Tapi kalau kita sesama generasi muda bisa membantu, kenapa enggak seperti itu? Yang di sini ya di sebelah kiri terus, di sebelah kanan kayaknya agak-agak sendu-sendu. Ya, ini yang boyband yang belakang mau nanya, monggo, oh kan? Boyband saya yang ada di belakang nih yang hadir, silahkan. Oh, siapa lagi nih mau bertanya di sini? Nah, dengan Mas siapa gitu? Mas siapa? Dan pertanyaannya apa? Monggo Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suran Ma'ruf dari Karang Taruna, Kabupaten Kulon Progo. Wah, monggo Mas. Ya. Mas Aruf ya. Tentunya kami selaku Karang Taruna di desa juga, kami juga membuat rencana dari dana kelurahan, Bu. Ya. Dari dana kelurahan juga kita prioritaskan juga untuk stunting juga. Nah, jadi kita kerjasama dengan puskesmas di kecamatan atau kapanewon masing-masing, itu bekerja sama bersinergi menggunakan dana kelurahan itu untuk menjadi prioritas utama juga untuk menangani stunting, karena di desa saya juga kasus stunting itu enggak cuma 1 atau 2 tapi lumayan banyak juga. Nah, tentunya dari pertanyaan kami tentang berhubungan dengan stunting, sebenarnya kita sudah mengedukasi Bu melalui dari Karang Taruna, pertemuan UKKT atau unit kerja Karang Taruna, dan juga secara dari Ibu PKK. Hanya saja kurangnya kesadaran dari orang tuanya Bu. Jadi anaknya itu sebenarnya pertumbuhannya itu kurang. Jadi orang tuanya dengan tinggi yang normal, badan besar yang normal, cuman anaknya itu agak kurus tuh. Kalau kita kasih tahu tuh kadang malah kayak tersinggung ya. Gimana cara menyikapinya? Soalnya kan di sisi lain banyak kalau dari anak-anak muda ya. Kalau ngomong sama orang tua, aku ini pengalaman opo atau sajane ya, kayak gitu. Yang susah tuh seperti itu. Dan jawabannya seperti apa? Mungkin GKR atau Pak Aris bisa memberikan jawaban yang atau cara yang lebih bagus seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ini Mas Muhammad Aruf ya saya panggilnya ya. Mas Aruf. Wah, ini ketua Karang Taruna kayaknya paling semangat banget ini. Ayo langsung nanti 2045 capres ya. Usaha ya kan, karena semangatnya luar biasa. Amin. Ini boleh dijawab GKR dan Dr. Aris ya, tentang Dr. Aris dulu deh. Gimana sih kalau orang tua ngasih edukasi, bahasa-bahasa apa yang disampaikan terkait tentang kesehatan ataupun pencegahan stunting itu Dr. Aris nih? Terima kasih. Jadi kami di BKKBN sebenarnya kita ada tribina ya. Jadi kita ada bina keluarga balita, ada bina keluarga remaja, dan juga ada bina keluarga lansia. Sehingga ketika nanti dari Bapak Ibu sekalian atau dari adik-adik ini sekalian mengalami kesulitan, itu bisa nanti berkomunikasi dengan tribina ini, jadi dengan bina-bina keluarga ini. Sehingga harapannya dengan bina-bina keluarga ini, mereka juga akan ikut membantu atau berkontribusi untuk bisa membantu ketika kita mengalami kesulitan dalam memberikan edukasi.
Jadi bina keluarga ini sudah kita istilahnya kita latih ya seperti itu, sehingga harapannya secara implementasi bisa digandeng atau diajak untuk bisa memberikan solusi seperti itu. Tidak hanya Tribina ini juga, tapi kita juga ada namanya motivator KB Pria. Jadi kita juga ada motivator-motivator, di mana motivator-motivator ini juga siap ya ketika dia nanti digandeng untuk dia bisa ikut memberikan informasi atau memberikan sosialisasi. Jadi kita sebenarnya untuk implementasi ini kita sudah sampai ke lini lapangan seperti itu nggih. Terus kemudian berikutnya lagi kalau kemudian masih kesulitan memberikan informasi ya, dia masih kok di info kok masih kesulitan. Nah, kita ada yang namanya PPKS di BKKBN. Jadi kita ada pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan keluarga berkualitas. Kita ada di mana di BKKBN itu sudah ada sekretariatnya, ruangannya sendiri kita sudah ada, baik itu secara luring maupun daring, itu ada di situ merupakan forum untuk konsultasi. Di mana nanti ketika mengalami kesulitan, ketika diberikan edukasi sulit, itu bisa kita konsultasi lewat PPKS tersebut. Kita ada timnya. Ada pendampingan juga untuk teman-teman. Kita ada timnya, sehingga ketika nanti misalnya di suatu wilayah kemudian mengalami kesulitan, itu kita bisa datang. Termasuk kalau terjadi kegagalan maupun komplikasi penggunaan alat kontrasepsi. Kita ada yang namanya visiting spesialis. Jadi kita menggandeng dengan rumah sakit, dalam hal ini biasanya yang sering kita gandeng rumah sakit Sarjito, nanti biasanya ada dokter spesialisnya, itu kita visit ke sana. Jadi biasanya dokter spesialis yang kita ajak itu dokter obsgin sama dokter bedah urologi. Di mana bedah urologi itu kan untuk vasektomi atau MOP, ketika ada kegagalan atau komplikasi MOP atau vasektomi, kita mendatangkan dengan bedah urologi. Termasuk juga ada residennya, jadi residennya itu yang beliau dokter, namun sedang mengambil pendidikan dokter spesialis. Nah, kita datangi ke sana, kira-kira permasalahannya seperti apa, nah nanti kemudian kita edukasi. Nah, dalam hal ini termasuk juga ketika ada permasalahan-permasalahan, bisa dengan tim PPKS, nanti kita bisa visit ke lokasi seperti itu. Nah, kalau kemudian hal ini tidak terselesaikan, misalnya ada kasus-kasus yang tidak terselesaikan, kita juga ada rujukannya, baik itu rujukan ke rumah sakit ya. Jadi di sini kita kerjasama dengan rumah sakit Epilen, kerjasama dengan rumah sakit Gria Mardika, dengan RSUD maupun dengan Sarjito seperti itu. Jadi harapannya yang pertama mungkin bisa dilakukan edukasi, kalau kemudian mengalami kesulitan bisa menggandeng dengan para motivator atau bina-bina tersebut. Kalau kemudian masih kesulitan bisa kemudian dengan PPKS. Kalau kemudian ada kasus-kasus yang lain kita bisa visiting. Kalau sampai sulit ngarso dalam minta aja untuk itu gimana nih? Saya aja nanti. Boleh ya gak Kak Bendoro panggil. Gimana Gusti ini? Kalau sulit ngasih orang bilang tadi orang tua kadang kita suka sulit nih Gusti ini. Sebenarnya seperti ini. Masyarakat itu masih sedikit risih dengan kata-kata stunting. Sama seperti risihnya kalau kamu positif gitu ya, positif COVID. Ini. Nah, sehingga ini approach yang harus dilakukan adalah kita kurangi, kalau mengedukasi kita bisa menggunakan kata-kata stunting, tetapi pada saat menghimbau orang tua itu jangan memberikan kata-kata anakmu stunting. Karena kita bilang saja bahwa anak ibu itu berada di bawah rata-rata dari kurva yang kita punya dari pemerintah Indonesia. Gitu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua adalah kerahasiaan data. Jangan sampai tetangga sebelah tahu kalau anaknya stunting. Karena nanti besarnya itu akan dicap, ini anakmu sing wingi stunting ya, gitu. Karena itu cap-cap itulah yang sebenarnya dicoba dihindari. Tentunya tidak mudah menjadi seorang ibu untuk ngasih makan anaknya. Mau itu nyusuin, mau itu ngasih makan dan lain sebagainya. Karena anak saya yang kedua ini, saya berbicara dari pengalaman pribadi. Anak saya yang kedua itu dibandingkan dengan sepupunya yang usianya hampir sama, hanya berbeda 9 bulan. Anak saya itu 14 kilo, walaupun dia lebih tua, sedangkan keponakan sepupunya itu 18 kilo. Kalau dilihat, ini kan kurus gitu ya. Tetapi saya sempat defensif, anak saya kok stunting gitu kan. Anak saya loh gitu kan. Masa stunting dan lain sebagainya. Tapi
kita bagaimana cara menghimbaunya, karena sebenarnya kurus dan pendek itu belum tentu stunting, tetapi stunting pasti kurus dan pendek. Gitu, ya. Jadi monggo kita membawa expert satu lagi, mungkin kalau dari teman-teman Karang Taruna bisa mengajak expert yang memang untuk menganalisa motorik dan sensoriknya, gitu. Itu satu. Tadi yang pertama adalah kita tidak menggunakan kata stunting terhadap si ibu, kita menggunakan kata-kata di bawah rata-rata. Yang kedua adalah tolong jaga rahasia. Yang ketiga kita bawa expert untuk masuk ke ranah mereka. Lalu yang memang keempat adalah kalau memang kurus kita tanya penyebabnya. Ibu apakah sulit menyusui? Apakah mungkin pada saat menyusui kok saya menyusuin udah banyak mas gitu ya, tapi anaknya nggak berat-berat, beratnya nggak naik-naik gitu ya. Mungkin ada indikasi lain, ada infeksi kelamin dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan si anak itu menyusui banyak tapi tidak naik beratnya karena ada infeksi-infeksi dalam tubuhnya. Itu juga bisa dibantu. Ayo Bu, kita bantu untuk pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Gitu. Karena indikasinya sepupu saya kebetulan itu juga punya anak bayi yang naiknya kan seharusnya naik itu 500 gram per bulan, tapi dia di bawah itu. Sehingga dia khawatir sekali. Akhirnya dokter itu memeriksa dan sebenarnya ini ada infeksi di alat kelamin sehingga harus disunat lebih dini dan lain sebagainya, dan itu memang akhirnya membuat si anak ini langsung jerut, langsung naiknya langsung cepat gitu ya. Nah, ada mungkin salah edukasi. Jadi daripada kita melabel anak ibu stunting dan lain sebagainya, kita kasih buku aja, di mana di situ ada buku panduannya dan lain sebagainya yang memang berstandarisasi di Indonesia. Saya rasa itu karena memang skeptisisme itu masih cukup tinggi dalam Anda stunting itu. Pendekatan istilah pendekatan ke orang tua, pendekatan ke tetangga gitu. Kadang-kadang bukan ini, ada juga yang merahasiakan masuk ke keluarga tersebut secara pendekatan secara berbeda, pas keluar ke tempat itu nggak mau stunting. Sama aja dong. Ada secara rumah satu-satu pas keluar itu kalau saya itu kayak pendekatannya harus ini kan, dan atau bawa tim BKKB aja Pak ya, boleh ya? Iya boleh, tapi jangan pakai baju BKKB. Edukasi tentang stunting. Kalau sekarang yang tahunan adalah para pasangan pengantin.
durasi. Jadi harapan kami ketika seseorang itu akan menikah atau calon manten, harapan kami agar bisa menjadi keluarga yang berkualitas, jadi keluarga yang berencana, sehingga segala sesuatu yang direncanakan dengan baik itu perencanaan dalam hal masalah medis maupun perencanaan dalam faktor yang lain, misalnya kayak faktor ekonomi maupun faktor yang lain. Jadi harapan kami menjadi keluarga yang berkualitas, kemudian dua anak lebih sehat, seperti itu. Terima kasih. Berikutnya kami minta kepada Uni Doro. Pertama-tama saya mau give applause dulu karena Jogja ini terendah dari nomor 3 ya Pak ya untuk kasus stunting se-Indonesia kalau nggak salah. Dan dari 4 kabupaten dan 1 kota, Kulon Progo lah yang paling rendah. Weh, kampungku. Saya kan Kulon Progo, Gusti. Kulon Progo Hebat. itu udah 14% tadi ya Pak. Jadi sudah memenuhi syarat dari Luar biasa. pemerintah, target pemerintah. Wow. Itu luar biasa sekali. Nah, closing statement saya adalah bagi semua calon pasangan di luar sana gitu ya, yang pasti tidak hanya cek finansial, cek kesehatan, dan juga kita harus obrolkan persiapan pernikahan tidak hanya berkutat di pre-wedding dan bagaimana cateringnya dan lain sebagainya, tapi bicaralah tentang masa depan. Bicaralah tentang masa depan, itu menjadi penting khususnya untuk para calon-calon pengantin. Sekali lagi Dr. Aris, terima kasih. Gusti Bendoro, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman. Saya patut bangga sebagai orang Kulon Progo. Ibu di PM, bapak saya di PPN, ibu saya di Pengasih, ya kan. Walaupun saya lahir besar di UK, Yutan Kayu, Jakarta, Yutan Kayu, ya kan. Saya ini asli dari KL juga, Kulon Progo. Sedikit terima kasih buat teman-teman, tapi sebelumnya nih sedikit resume nih dari kedua narasumber bahwa para calon pengantin harus merencanakan pernikahan dengan baik dan juga ideal. Dari kematanggan usia, kesehatan diri dari masing-masing calon pasangan, hingga perencanaan pranikah. Karena pernikahan yang kurang terencana dengan baik bisa menjadi salah satu penyebab anak kelak dilahirkan tidak tumbuh dengan baik atau mengalami stunting. Untuk itu teman-teman sekalian ya, kita sebagai generasi Genbest, generasi bersih dan sehat, generasi bebas stunting, dan kitalah generasi yang terbaik. Saya Osaditya pamit, jangan lupa teman-teman untuk mengklik ya kolom chatnya karena akan ada post test yang ada di sana, wajib untuk diisi, sayang kalau nggak diisi ya. Dan saya pamit, sampai ketemu lagi di kota berikutnya. Salam sukses, salam sehat, dan selamat Hari Kamis. Sampai jumpa.